Selamat siang untuk semuanya. Perkenalkan kami dari kelas E, kelompok 1. Saya Virginia Yelinda Runaki dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Unit Penempatan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai tipe B Sorong, dan rekan saya, Rodi Panuturi Silalahi, Instansi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Unit Penempatan saat ini sedang OJT di KPKNL Jakarta 3. pada kesempatan kali ini kami akan melakukan diskusi terkait benchmarking kebijakan yang dapat diterapkan pada permasalahan instansi kami. Untuk lebih lanjut, yuk kita mulai dengan diskusi kita hari ini. Kami memilih instansi tempat penempatan saya, yaitu Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai tipe B Sorong. Secara umum, kami akan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di instansi. Instansi kami yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Permasalahan yang terjadi yaitu terkait minimnya informasi yang diterima masyarakat berakibatkan pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap tugas dan fungsi bea cukai. Dengan harapan, identifikasi ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja. Tahu nggak sih, Rodi? Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap tugas dan fungsi kinerja saat ini menjadi masalah yang serius loh. Terlebih dengan instansi yang memiliki resiko tinggi, contohnya seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bagi masyarakat, pada umumnya nama bea cukai sendiri sudah tidak terdengar asing lagi. Namun terkait tugas dan fungsi bea dan cukai tersebut sangatlah sedikit mengetahui termasuk pada masyarakat sekitar, sangat sedikit, minim. Sehingga tidak jarang terdapat banyak kekeliruan dan salah kaprah tentang tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut. Di mata masyarakat, tidak sedikit masyarakat yang mengira bahwa menggunakan barang-barang sitaan itu untuk kepentingan pribadi petugas bea cukai tersebut dan dimanfaatkan demi keuntungan petugas bea cukai yang bersangkutan. Kamu tahu nggak, di bea cukai sendiri itu mempunyai 5 fungsi loh. Apa aja tuh? Nah, 5 fungsi ini sering disebut dengan RCTI. Apa tuh RCTI? Oh, Mau tahu nggak? apaan tuh? RCTI yang pertama R, yaitu Revenue Collector. Yang kedua C, Community Protector. Yang T, Trade Facilitator. Dan yang keempat I, Industri Assistant. Nah, dari masing-masing ini mempunyai tujuan masing-masing, yaitu yang revenue collector untuk memungut penerimaan negara. Sedangkan community protector melindungi negara dari masuknya barang-barang ilegal dan berbahaya. Nah, itu merupakan tugas dari unit penempatan saya, yaitu Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai tipe B Sorong. Yang ketiga ada trade facilitator, yaitu memberikan fasilitas perdagangan melalui berbagai upaya strategis yang diberikan oleh petugas bea cukai. Yang keempat ada industri asisten, yang mana mampu memberikan dukungan kepada industri dalam negeri. Hanya sedikit informasi yang diterima masyarakat terkait dengan tindak lanjut dari barang ilegal atau barang sitaan. Banyak masyarakat berpikir bahwa barang-barang ilegal itu digunakan untuk petugas bea cukai itu sendiri loh. Tapi ternyata barang-barang ilegal itu bukan digunakan secara pribadi, melainkan dilakukan seperti lelang terbuka yang dapat meningkatkan dan melanjutkan barang hasil sitaan seperti penerimaan negara, hibah, dan dimusnahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyebab dari rendahnya kepercayaan masyarakat kepada tugas dan fungsi serta kinerja tersebut diakibatkan oleh minimnya informasi yang diterima masyarakat terkait tugas dan fungsi yang dimiliki oleh bea cukai, terutama informasi. Informasi ini yang sangat membantu masyarakat dalam mengetahui tugas dan fungsi dari bea cukai itu sendiri. Tindak lanjut dari kebijakan tersebut atas barang-barang hasil tegahan dan sitaan itu, nah apa dari tindakan tersebut? Nah, itu yang seperti yang tadi saya sebutkan, seperti ada lelang, terus hibah, dan dimusnahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Gitu. Oke, Virginia. Kalau saya bisa tarik kesimpulan, berarti yang menjadi masalah utama
Apalagi yang untuk kantor tempatmu bekerja yaitu di Pangkalan Sarana Operasi tipe B Sorong itu berarti minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat. Kurang lebih Nah, gitu. nah benar. Nah, gitu Rodi, benar sekali. Nah, saya sudah coba cari tahu atau menggali informasi tentang instansi mana yang pemberian informasi kepada masyarakatnya itu sudah cukup baik. Instansi ini sama-sama berada di bawah Kementerian Keuangan. Walaupun bukan instansi saya kan di DJKN, tapi instansi yang mau saya angkat ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kenapa instansi Direktorat Jenderal Pajak ini bisa menjadi tolak ukur untuk pemberian informasi kepada masyarakat? Karena memang dibandingkan dengan unit eselon 1 lain di lingkungan Kementerian Keuangan, menurut hemat saya pribadi bahwa DJP ini memiliki informasi yang paling jelas untuk dapat diraih oleh masyarakat. Nah, Direktorat Jenderal Pajak ini salah satu unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan yang mana tugasnya itu untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan segala standarisasi di bidang perpajakan. Nah, tugas dan tanggung jawab ini tadi itu mengharuskan DJP untuk selalu dekat dan mudah diraih oleh setiap WP, yang mana WP itu adalah wajib pajak dan masyarakat Indonesia sendiri. Karena pajak merupakan pemasukan terbesar untuk Indonesia saat ini. Nah, DJP sendiri itu sudah memberikan kemudahan akses terhadap informasi seputar perpajakan kepada masyarakat. Bahkan yang saya tahu nih ya, ada 6 media sosial atau media elektronik yang digunakan oleh DJP. Yang pertama itu, dan yang paling utama, ada situs webnya di pajak.go.id, lalu ada laman Facebook, ada Twitter, yang keempat ada Instagram, lalu ada YouTube. Nah, yang terakhir ini mungkin yang paling mutakhir ya, yang paling baru, yaitu ada akun TikTok-nya juga. Nah, variasi kanal informasi ini tadi itu disesuaikan dengan segmentasi atau golongan usia para wajib pajak. Misal kalau situs web atau website tadi mungkin untuk para pengusaha atau pemilik usaha, lalu Facebook untuk yang bapak-bapak, ibu-ibu mungkin. Nah, yang paling muda mungkin akan menggunakan TikTok ya. Jadi informasi tetap dapat diraih oleh masyarakat dari kanal manapun. Nah, kemudahan akses informasi ini juga terlihat dari satu, tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh publik di situs web tadi. Lalu yang kedua, layanan yang sudah ada dalam bentuk elektronik seperti e-filing, e-registration, e-SPT, e-billing, pajak pay, dan yang lainnya. Terus layanan pengaduan yang sangat mudah untuk diraih seperti kering pajak atau live chat. Selanjutnya ada konten yang menarik. Nah, konten yang menarik dan informatif ini tuh bisa meningkatkan minat masyarakat untuk mencari lebih dalam lagi apa itu perpajakan, apa itu pajak, dan selanjutnya. Nah, kira-kira apa ya inovasi yang bisa dibawa atau dicontoh di kantormu khususnya yang jadi topik kita hari ini? PSO Sorong. Nah, untuk inovasinya yang dapat diterapkan dari Direktorat Jenderal Pajak ke Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai tipe B Sorong, mungkin salah satunya itu melakukan workshop ya terkait tugas dan fungsi bea cukai pada masyarakat, serta menunjukkan data terkait barang sitaan dan tindak lanjut pemusnahan yang telah dilakukan bea cukai terhadap barang-barang hasil sitaan atau tegaan tersebut. Nah, kalau menurut kamu ada inovasi apa kira-kira? Kalau menurut saya pribadi mungkin ya karena di daerah Sorong mungkin belum banyak atau masih sedikit masyarakat yang bermain media sosial mungkin. Jadi pegawai di sana bisa langsung turun ke masyarakat langsung, misal seperti melakukan penyuluhan tentang tugas-tugas bea cukai ke Pemda setempat, ke sekolah, ke SMA, SMP, atau ke masyarakat luas. Nah, itu kan jadi bisa menjadi
insight baru bagi masyarakat bahwa tugas bea cukai itu ini loh seperti ini. Mereka tidak menggunakan barang hasil tegahan itu untuk kepentingan pribadi. Nah, dengan pribadi. Nah, benar sekali. Dengan informasi yang jelas itu masyarakat menjadi tahu. Kurang lebih itu sih solusi yang bisa saya tawarkan. Kalau kamu ada solusi lain kah? Ada. Nah, dengan salah satunya selain melakukan workshop, petugas bea cukai juga dapat melakukan survei terhadap kepuasan dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, melalui sosialisasi yang tadi kamu bilang itu, mungkin bisa dipilih beberapa masyarakat untuk ikut terlibat dalam melihat pemusnahan barang-barang hasil tegahan tersebut. Nah, dari situ kan bisa membentuk stigma masyarakat yang dulunya mungkin berpikir negatif kepada petugas bea cukai. Mereka dengan melihat gitu, nah terbentuklah pemahaman yang positif kepada petugas bea cukai itu sendiri. Jadi nanti yang diajak ke acara pemusnahan barang bukti itu bisa menyebarkan ke masyarakat lain ya, kurang lebih. Nah, benar sekali. Kurang lebih proses pemusnahan itu dan barangnya tidak dipakai untuk kepentingan pribadi. Kepabeanan dan cukai. Betul. Nah, tapi mungkin ada segelintir hambatan kali ya untuk pelaksanaan inovasi di DJP ini tadi untuk diterapkan di DJBC, khususnya di kantormu yang ada di Sorong. Salah satunya tadi menurut saya itu ini tentang masih minimnya masyarakat yang menggunakan media sosial ya. Jadi memang penyuluhan itu masih harus dilakukan door to door atau tatap muka, langsung datang ke tengah-tengah masyarakat, memberikan informasi tentang tugas dan fungsi bea cukai tadi. Kira-kira menurutmu ada hambatan yang lain lagi nggak? Nah, hambatan yang lain kan sering keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai pengetahuan bea cukai. Nah, mengubah stigma itu ya itu yang tadi melalui yang kamu katakan bahwa melalui sosialisasi, dengan begitu dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai bea cukai. Terus ada lagi terkait ruang lingkup organisasi yang cukup luas ya, cukup besar, mungkin daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau. Nah, itu menjadi salah satu hambatan juga bagi petugas bea cukai untuk melakukan sosialisasi tatap muka kepada masyarakat. Itu sih kurang lebihnya hambatan. Berarti secara garis besar ada dua hambatan kali ya, media, media yang masih sedikit lebih sulit sama wilayah kerja yang cukup luas. Jadi luas, benar. Masyarakat harus benar-benar diedukasi, baik itu yang ada di ujung barat maupun yang ada di ujung timur Indonesia. Betul sekali. Aku rasa cukup sih diskusi kita. Ini sudah banyak memberi informasi baru. Ya benar sekali. Pada calon pendengarnya nanti. Nah, dari hasil diskusi kita tadi, kira-kira ada nggak ya nilai aneka yang bisa kita pelajari? Menurutmu gimana, Virginia? Dari diskusi kita tadi ada nih nilai aneka menurut saya. Nah, nilai aneka yang bisa diambil itu nilai nasionalisme. Nah, nilai nasionalisme ini yang mana kita sebagai calon pegawai negeri sipil harus mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi dalam menjalankan tugas. Nah, nilai nasionalisme ini sebagai bentuk pelayanan yang harus diterapkan sebagaimana petugas bea cukai dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat dari timur ke barat, semuanya harus sama. Oleh karena itu nilai nasionalisme ini patut diberikan sama rata untuk semua masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh informasi yang tepat dan akurat. Kurang lebih seperti itu. Kalau menurutmu gimana nilai aneka yang dapat diambil? Ya, nilai aneka yang bisa saya ambil itu tentang komitmen mutu. Yaitu bagaimana kualitas pelayanan itu harus sama rata, mau itu di kantor pusat, mau itu di kantor wilayah, PSO, KPPBC, kantor apapun itu harus memiliki kualitas yang sama. Kualitas yang sama ini itu bisa diraih dengan menetapkan standar. Jadi mutu pelayanan di daerah, di kantor pusat itu tetap harus sama bagaimanapun kondisinya. Nah, melalui penyamarataan kualitas ini tuh diharapkan nilai aneka komitmen mutu bisa diraih tanpa memandang wilayah
pekerjaannya. Oke, teman-teman pendengar, sekian diskusi singkat kami. Semoga dapat memberi informasi dan pengetahuan baru kepada masyarakat.